Om Swastiastu. Baik, dalam video ini kelompok kami akan menjelaskan tentang program yang telah kami buat, di mana programnya itu adalah Animal Classification, di mana nantinya akan mengklasifikasikan sebuah binatang, di mana dalam proyek ini juga menggunakan dataset seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan diri. Yang pertama adalah saya sebagai ketua kelompoknya dengan nama Imade Narakusuma dengan NIM 1915051039. Kemudian yang kedua itu ada Imade Andika Permana Putra dengan NIM 1915051009. Kemudian ada Igusti Ngurah Bayu Surya dengan NIM 1915051091. Kemudian yang terakhir itu ada Ketut Yudi Permanagiri dengan NIM 1915051052. Baik, untuk perkenalan sudah, saya langsung saja ke pembahasan programnya. Nah, di mana di sini saya menggunakan yaitu Google Colab untuk membuat proyek ini. Langsung saja, di mana yang pertama itu saya mengambil sebuah dataset dari Kaggle, di mana datasetnya itu adalah Animal Classification. Di penjelasan pertama yaitu di sini saya menggunakan chmod. Chmod itu nantinya akan mengekstrak sebuah file ataupun folder yang dapat diakses oleh setiap pengguna seperti itu. Kemudian di sini from Google Colab ini saya membuatnya menggunakan Google Colab. Kemudian saya import di drive dengan alamat sebagai berikut. Nah, jika sudah membuat Google Colab-nya, hal yang pertama saya lakukan yaitu mendownload datasetnya dengan namanya itu adalah hasil Corrado 99, kemudian nama file yang di-download itu ada Animal 10 seperti itu. Kemudian setelah datanya itu di-download, maka akan diekstrak hasil download tersebut berupa file zip yang disimpan di folder di alamat sebagai berikut dengan nama filenya itu adalah animal zip. Kemudian setelah file itu di-download berupa zip, maka akan diletakkan pada alamat sebagai berikut di AI, kemudian di dataset. Kemudian langkah berikutnya itu adalah proses pengerjaan programnya, di mana dalam program ini saya menggunakan beberapa library seperti hampir sama dengan tugas sebelumnya, yaitu ada NumPy, Pandas, CV2, dan lain sebagainya, dan juga ada TensorFlow dan juga library keras seperti itu. Kemudian, untuk penjelasan berikutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Di sini bagian saya yaitu di sini akan memanggil folder name, memanggil file yang telah berada di Google Drive dan folder AI, lalu dataset dengan raw PNG. Lalu ini untuk for-k, karena folder enumerate-nya, folder name, file name sama seperti tadi, ini memanggil folder yang tadi atau file yang tadi berada di Google Drive plus folder, lalu bawahnya juga plus manggil folder plus filenya, lalu lanjut. Sini bisa ada centering. Sini size image-nya 256 scan-nya image sheet-nya 2, lalu untuk row-nya size-nya 1, size-nya bisa dilihat seperti di sini. Ini untuk gambar, lalu kita di resize jika gambar terlalu besar. Sini sudah di run. Lalu di sini untuk row 2 ini yang ke samping, lalu untuk yang ke bawah ya, untuk kolom yang samping sini sudah ada row-nya 2,
Lalu untuk kolomnya ada 5 gambar. Jadi seperti ini, bentar. Seperti ini fix, itu support row dengan row, call sama dengan call, fix size 20 sama 20. Itu ini untuk hasil runnya itu seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Agus Timur Bagus Surya dengan NIM 1919051091. Pada kesempatan ini saya melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yaitu di sini sudah ada data num dengan len y, kemudian random indeksnya itu sama dengan mp random permutation data num dengan x shuffle dan y shuffle. For i dalam range in range data num dengan x shuffle itu append image random index i dan y shuffle-nya itu append y random index i. Selanjutnya sini ada x dan y-nya, kemudian ada false break-nya untuk mendapatkan hasil dari x train, y train dan x test dan y test. Kemudian lakukan print terhadap ini telah didapatkan hasilnya. Kemudian selanjutnya untuk menentukan name animal dengan image row dan image column dan image channel, yaitu 224 dan 3 dengan 224 baris, kolom 224 dan channelnya itulah 3. Untuk yang pertama, for i in range 10. Nah, di sini ada 10 gambar. Path range df range df kategori sama dengan i dengan value 2. Jika path 0 speed slash min 2 sama dengan square dulu, itu name animalnya adalah squirrel. Kemudian jika cavallo itu name animalnya adalah horse. Jika farfalla itu name animalnya adalah butterfly. Kemudian muka itu dengan nama animalnya cow. Kemudian gato dengan nama animalnya cat. Pecora dengan nama animalnya sheep. Gallina dengan nama animalnya chicken, dan elefante dengan nama elephant. Kemudian ragno dengan nama animalnya spider. Kin dengan nama animalnya dog. Kemudian base model application PGG 16 dengan Wix itu menggunakan ImageNet. Include top itu false, bernilai false. Input shape-nya itu berupa image row, image column, dan image channel. Kemudian nambahkan add model itu sequential, add model, pattern input shape, base model, output shape. Kemudian add model, add dance dengan 256 itu activation-nya adalah relu. Kemudian dance 10 activation-nya adalah soft max. Dan model input, base model input, output add model, base model output. Dengan model compile-nya itu loss, binary concentropy, optimizer-nya adalah optimizer SGD dengan RR dengan 1E-4, kemudian momentumnya adalah 0,9 dengan matrix itu akurasi dan model summary. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi langsung saja, di sini ada printf cnn epoch sama dengan 0d dan training query-nya itu 15f, validation query 5.5f, dan formatnya itu epoch history query dan epoch main 1 historinya itu file query. Filenya itu ada loss filenya itu sama dengan history loss, dan file loss filenya itu sama dengan history file loss. Epoch range-nya itu 1, len history query plus 1. Nah, di sini ada f,ax plt sublots, row-nya itu sama dengan 1, and cost-nya itu sama dengan 2, fix size-nya itu sama dengan 16,4. Jadi namanya itu ada plot losses on x 0. Di sini color loss file-nya itu navy, markernya O, labelnya itu training loss. Labelnya itu ada
plot file loss filenya itu colornya Firebrick market dan labelnya validation loss. Di sini set titelnya itu training validation loss, set X labelnya epoch, set Y labelnya loss, dan legendnya itu log sama dengan base, yaitu grade-nya value. Di sini ada plot query-nya itu query dan file query. Ya, di sini kita bisa lihat CNN epoch sama dengan 1, train query-nya itu sama dengan 0.12650, dan validation-nya itu validation query-nya itu sama dengan 0.16600. Selanjutnya itu ada test image-nya itu J sama dengan 39. Jadi for I in range-nya itu 10, page strength-nya itu value J, dan image page-nya itu 0 dan index-nya 0. Di sini image CPT color image yaitu color BGR 2 RGB. Di sini if image shape-nya itu 0 dan image shape-nya yang satu itu 1, dan detail size-nya itu image shape-nya 1256 per image dan shape 0,256. Else-nya itu detail size 256, shape 0, 256 image dan shape-nya 1. Dan di sini image 16 240 dan 16 240. Test image-nya NP array, test image reshape itu min 1 224,3. Jadi di sini print actual itu animal, dan print predict dan animal, np where predict max predict 00. Jadi kita bisa lihat sini actual dog predict cow, actual horse predict cat, actual elephant predict cow, dan seterusnya. Jadi mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jadi kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.